Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya dari Kubu Padi, Parit Semangat Baru, Kecamatan Kulamandar B. Saya kuliah di IAIN Pontianak, Fakultas Eftik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian usul fikih dan pengertian Al-Quran hadis. Usul fikih. Pengertian usul fikih secara etimologi terdiri dari dua suku kata, yaitu ushul dan fikih. Pengertian ushul secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata aslun yang berarti asal, pokok atau pondasi, yakni ia menjadi pondasi suatu bangunan baik secara fisik maupun non-fisik. Contohnya akar pohon yang mana ia menjadi pondasi suatu pohon itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Alam taro kaifa daraba kalimatut thayyibah kasajaratit thayyibati asluha sabit wa far'uha fis sama'i. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah memberikan perumpamaan dari pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang tinggi ke langit? Quran Surah Ibrahim 24. Pengertian fikih. Adapun fikih secara bahasa bermakna fahmun, yang mana artinya pemahaman mendalam yang mengeluhkan pengarahan akal pikiran. Pengertian ini ditunjukkan dalam firman Allah, wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan lepaskanlah kekuatan dari lidahku supaya mereka memahami perkataanku. Quran Surah Toha 27-28. Pengertian usul fikih secara terminologi. Adapun pengertian usul fikih secara terminologi adalah ilmu yabhasu al-adillah fikih, ijmaliyati wa kaifiyati, isfadati minha wa halil mustafidi. Ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang umum dan cara mengambil faedah dari dalil tersebut, serta membahas keadaan orang yang mengambil faedah. Ushul fikih adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang bersifat global, yaitu berupa kaidah-kaidah umum seperti perintah menunjukkan hukum wajib selama tidak ada indikasi yang memalikannya dari hukum tersebut. Larangannya menunjukkan hukum haram selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari hukum tersebut. Sahnya satu amalan menunjukkan amalan tersebut telah terlaksana, dan sebagainya. Yang kedua, pengertian Al-Quran dan hadis. Pengertian Al-Quran secara bahasa kata Quran adalah bentuk kata benda masdar dari kata kerja qoro'ah, artinya membaca. Secara istilah, Al-Quran adalah firman atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dari perantara malaikat Jibril, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan secara mutawatir. Membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Pengertian hadis secara bahasa. Kata hadis berarti perkataan atau percakapan. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang telah disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan dan perbuatan, dan ketetapannya, takrir. Sinonim dari kata hadis adalah sunnah. Secara struktur, hadis terdiri dari dua komponen, yakni sanad atau isnad, rantai perawi dan matan redaksi. Sanad adalah satu riwayat yang terdiri atas seluruh penutur, mulai dari orang yang mencatat hadis dalam bukunya Alkitab hadis hingga mencapai Rasulullah SAW. Sedangkan matan adalah hadis redaksi atau isi hadis.